La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan sekali-kali berteman dan apalagi berguru ya. Man kepada seseorang, teman atau guru, la yunhiduka, yang tidak akan membangkitkan semangatmu. Apa haluhu, kesehariannya, amaliyahnya, kondisinya. Satu, serta yang kedua, wala yadulluka, tidak membimbingmu, tidak menganjurkan, mengantarkanmu alallahi, menuju pendakian spiritual kepada Allah, maqaluhu, tutur katanya. Ini menarik karena redaksi yang dipilih hal dan maqal. Karena likulli halin maqal wa likulli maqalin maqam, ya kan? Pada setiap maqal, pada setiap hal itu ada makom sebenarnya. Atau pada redaksi yang lain, pada setiap maqal ada makom. Sebab begini, tutur kata seseorang atau hal, keseharian seseorang, amaliyahnya mengindikasikan spiritualitasnya, minimal intelektualitasnya. Ya, ada orang misuh-misuh itu. Ya memang segitu isinya. Kenapa yang dikeluarkan kata-kata kotor? Isi hatinya memang kotor semua, kotoran semua. Kenapa tindakannya begitu? Nah itu dia. Jadi apa hubungannya dengan pernikahan tadi? Ya. Jadi nikah ini apa sih? Mardotillah, ikut syariatnya Kanjeng Nabi. Nggak usah sosok bela sunnah lo ya. Ikut syariatnya Kanjeng Nabi, memuliakan perempuan, menegakkan agama Allah gara-gara itu. Atau semata demi halalnya koitus, sexual intercourse, persenggamaan lingga dan yoni. Apa demi itu? Kalau itu kan level kambing itu kan. Atau demi memuliakan. Pada teman-teman yang mau menikah itu selalu saya sampaikan kalau minta nasihat ya. Apa tujuannya nikah? Ingin punya keturunan, Pak. Margono saja diadopsi. Seminggu gila bapaknya itu. Gimana rokoknya lebih kuat dari bapaknya ya kan? Anda lihat sendiri kan cara berjalan, kemarin datang baru masuk itu. Tradisi jahiliyahnya loh muncul lagi ya kan. Di sini waktu itu kan beberapa bulan sudah redup kan, sudah mulai hilang itu. Dulu enggak pakai baju, lalu berjalan begini kan. Celana pendek itu ya. Nah, kenapa dayat itu? Oh iya. Kata Margono ya, karena memang sesama jenis, awas katanya. Awas dia dengan genit biasanya, menggigit bibirnya bagian bawah itu. Seperti sinetron azab di Indosiar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang demikian, maka hati-hati memilih teman atau berguru, karena mereka berpengaruh nanti. Nah, kita teruskan sedikit. Bialla yakuna halahu wa himmatu bialla yakuna halu wa himmatu muta'alliqatan billahi wa maqaluhu la yadullu alaihi. Bialla yakuna haluhu, seharusnya tidak menjadikan tidak merupakan halnya kesehariannya itu tidak mewujud, tidak berbentuk maupun cita-citanya tidak terorientasi, tidak terhubung ya wahimatu muta'alliqatan billahi. Kalau memang demikian, maka latashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, ini caranya bagaimana? Bi Allah yakuna, dengan tidak menjadi haluhu, kondisinya kesehariannya, man seseorang yang kita tashab itu, apakah sholatnya, apa kesehariannya, perilakunya, pekerjaannya, pergaulannya lah intinya itu, muamalahnya itu, wahimatu serta obsesinya muta'alliqatan. Kalau begitu ya sudah seharusnya muta'alliqatan ya billahi. Wa maqaluhu la yadullu alaihi. Kalau cita-citanya tidak muta'alliqatan billah dan makolahnya tidak mengantarkan, mendorongmu untuk sampai kepada Allah, maka sebaiknya la tashab. Jadi catatannya satu, kepada siapa? Orang yang tidak akan membangkitkan semangatmu haluhu. Kalau obsesinya tidak ada hubungannya dengan Allah misalnya. Mungkin membangun masjid, wah ini ekstrim ya. Sudahlah bicara yang zahir saja, yang nampak saja. Dan kita bisa tahu kok itu, karena memang hati kita ini sensor yang paling tajam. Kita bisa tahu, bisa menilai dengan hati kita, dengan rohani kita ya. Kepada orang-orang yang halnya dan himmahnya tidak berhubungan dengan Allah ya, la yakunu,
maka atau maqaluhu la yadullu alaihi, ucapannya, tutur katanya tidak mendorong, mengantarkan kita, menyemangati kita untuk sampai kepada Allah, maka sekali-kali la tashab, jangan berteman apalagi berguru. Baik. Kemudian berikutnya, wa in kana minal ubadi waz zuhadi, dan seandainya atau bahkan seandainya ada kalangan ubad dengan zuhad, maka fasuhbatuhu lil muridi, pertemanan dengannya, dengan orang tadi itu, lil muridi, bagi murid orang yang menghasrati Allah, manhiyun anha, dilarang, itu larangan keras. Bi khilafi suhbatiman, lain halnya, bi khilafi, akan tetapi lain halnya, bi khilafi suhbatiman, berteman dengan seseorang yang yunhiduka haluhu, orang yang kesehariannya menyemangatimu, membangkitkan semangatmu. Dan wa yadulluka 'alallahi maqaluhu, tutur katanya membuatmu terdorong. Ini maknanya apa sih? Kalau bahasa sekarang ya chat-chat WA itu loh. Chat WA-nya kita kan bisa lihat kan halnya di Facebook, halnya di sosmed, kita bisa tahu itu. Kalau memang bersedia berdebat dengan ustadz ini, hubungi nomor ini, saya siap mempertemukan itu. Tapi beli dulu bukunya misalnya. Nah itu kan bisa tahu kita hal-hal seperti itu. Seolah-olah ingin menengahi atau apa, tapi itu iqtidha, menyisipkan. Iqtidha itu menyisipkan itu. Menyisipkan kepentingan apa dan bagaimana itu. Ratusan kan video kita itu, banyak sekali itu. Deskripsinya sama, link buku, link apa dan sebagainya. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kan itu hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya betul ya, Mu'id ya. Nah, itu. Loh, kok nyebut nama jadinya? Berpikir itu butuh panduan, Mas, nggak asal apa katanya. Berkata atau berpikir itu, langsung keluar buku dan harganya itu. Panduan berpikir katanya itu. Oh ya, panduan membaca, ya membaca itu. How to read like a professor, buku itulah itu ya. Nah, itu langsung keluar itu. Agak aneh juga ya, kok secepat itu. Kalau saya kan masih bingung itu, cari bukunya lalu difoto. Walhasil isi HP-nya cuma itu tok itu memang itu. Jadi siap meluncurkan apapun ya, mencari celah ya. Itu banyak saya buktikan, dia mengantarkan saya ke Madura, kemana itu kan. Tiba-tiba ngobrol dengan orang dari Surabaya, dari mana, isinya sama itu juga itu. Oh, saya kira mengantarkan saya, kok tumben nggak ngantuk ya, kata saya, kok nggak ngantuk, ternyata ada memang. Oh ke sana, ya. Ada juga yang mempelajari antropologi ustazah. Di sini banyak ustazah Pak ya, bagus itu ya. Fasubatul murid manhyuna lebih khilafi, berbeda lain halnya kalau berteman atau berguru dengan orang yunhiduka haluhu wa yadulluka 'alallahi maqaluhu, bi antakuna, dengan menjadikan, dengan merubah, bisa dimaknai merubah ya, mengganti bisa ini. Himmatuhu muta'alliqatan billah, menaikkan level, murtafiatan serta mengganti, naik dia, beranjak, bergeser, anil makhlukin, dari makhluk, beranjak dia, bergeser itu. La yalja'u fi hawaijihi illa ilallah, dia tidak menggantungkan, tidak bersandar, tidak menjadikan sandaran vertikal ya. La yalja'u, tidak berharap, tidak bergantung, fi hawaijihi, dalam rangka meraih hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya, illa ilallahi, kecuali semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wala yatawakkalu fi umurihi, dia tidak berserah, tidak berpasrah dalam segala urusannya, illa alaihi, kecuali semata-mata kepadanya Subhanahu tabaraka wa taala. Qad saqaton nas, sungguh telah sirna, an-nasu, sungguh telah sirna an-nasu, penilaian manusia, an ainihi, dalam pandangannya. Prestasi dunia lah itu, reputasi manusia lah itu pokoknya itu. Fala yara, tidak memandang ia, murid tadi, minhum, dari nas, dorron wala naf'an,
Dia tidak melihat manusia itu bisa memberi mudorot atau manfaat. Karena sudah tidak penting. Gugur yang pertama atau sirna yang pertama, wasakotot dan telah sirna pula, lenyap pula apa nafsuhu, nafsunya sendiri, kepentingannya sendiri, egoismenya sendiri, min ainihi dalam pandangannya. Fala yusahidullaha fi'lan wala yaqdolaha hazzon. Maka la yusahidu tidak melihat, tidak mempersaksikan ia si murid tadi laha kepada nafas, kepada dirinya, nafsunya, fi'lan wala yaqdolaha hazzon. Nafsunya itu dipandang tidak bisa berbuat apa-apa, dan walayak dolah hasdon, dan tidak bisa mengupayakan untuk meraih apa-apa. Sudah tidak ada ruang, sudah tidak ada celah, karena hanya fokus kepada Allah saja itu. Sedikit pun, bagian sedikit pun. Wa yakunu fi jami' amali, sehingga jadilah. Hasilnya adalah fi jami' amalihi, jadilah semua amaliyahnya itu jarian, mengalir, berlaku, berlangsung ala muqtadus syar'i, semata-mata demi meraih atau menegakkan syariat, menjalankan. Min ghairi ifratin wala tafritin. Ifrat itu berlebih-lebihan, tafrit minimalis. Maknanya apa? Lawan kata apa? Diddul ifrat wa tafrit. Apa lawan katanya ifrat dan tafrit? Lawan katanya adalah iqtisad. Iqtisad ini ekonomi. Bahasa yang pas adalah proporsional iqtisad. Sehingga Syekh Abdurrahman Al-Failasuf ya, Abdurrahman Ibnu Khaldun yang wafat 808 Hijriah, bukunya ada di sini. Tarikhul Ibarat, Kitabul Ibarat fi Diwanil Mubtada wal Khabar ya. Itu disebut Abul Iqtisad. Jadi iqtisad ini maknanya proporsional. Sistem tata kelola keuangan rumah tangga, baik rumah tangga yang besar bernama negara maupun dunia, itu proporsional. Apa? Min ghairit ifratin wala tafrid. Tidak terlalu berlebihan serta tidak tafrid, tidak terlalu minimalis. Ya, proporsional itu. Memang beda-beda tipis ya, proporsional dengan irit. Irit dengan pelit itu tipis sekali. Terutama tipis atau pelit asmara. Baik, wahadhi sifatul arifin, ini semua adalah kriteria para arifin billahi ta'ala rahimahumullah. Jadi kriteria orang-orang arifin tadi itu, berbuat apapun, mengerjakan apapun, karena begini, manusia ini kan dihubungkan kerap kali pencapaiannya, kehidupannya dengan antropologi yang berkembang di sekelilingnya, surrounding, environment, lingkungan. Apakah lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja, lingkungan sekolah, lingkungan apa saja, bahkan lebih besar namanya negara. Nah, kenapa begitu? Penjelasannya ada ini di bawah ini. Fasuhbatu man hadhi haluhu, maka berteman atau berguru, garis miring berguru, berteman dan apalagi berguru dengan orang min hadhi, fasuhbatu man hadhi haluhu, yang demikian kondisi pertemanannya seperti ini. Wa in qallat ibadatu, meskipun sedikit, minim sekali ibadahnya, wa nawafiluhu, dan ibadah-ibadah sunnahnya, makmurun biha. Justru berteman dengan orang atau berguru kepada orang yang nampaknya ibadah nya sedikit, nawafil, sunnah-sunnahnya juga sedikit, tapi kalau dia orientasinya jelas, tidak hijratu ila man hajara ilaih, tetapi ilallahi wa rasulih, tadi itu kalau kembali ke awal, atau pertemanan atau Anda berguru dengannya yunhiduka, menyemangatimu, membangkitkan semangatmu, atau yadulluka haluhu ya, yadulluka maqaluhu ilallah, tutur katanya membuat kamu bersemangat kepada Tuhan, sekurang-kurangnya menjalankan syariatnya, maka yang demikian itu makmurun, lagi-lagi direkomendasikan, sangat dianjurkan, biha dengan suhbah lil murid, bagi murid, orang yang menghasrati Allah ya. Kenapa? Karena suhbah, li'annaha, karena suhbatu man hadhi halu wa in qallat ibadatu wa nawafilu ma'murun biha tadi itu jalibatun, akan menarik, akan mendorong, akan melokomotifi. Sorry kalau terjemahan saya lebih baik dari buku-buku yang kalian punya. Bukan kitabnya yang salah ya, terjemahan yang buruk, terutama Fauzi. Tapi tetap saja dia lebih baik karena Fauzi tidak pulang tahun ini. Ada hikmahnya.
Itu pun gara-gara ada corona dia tidak pulang. Baik, kita teruskan sedikit. Karena memang tinggal sedikit. Mengapa pertemanan itu pertemanan dengan orang yang ibadahnya mungkin tidak terlalu istimewa? Mungkin amalan-amalan sunnahnya standar. Tetapi kalau hal dan makolnya, kalau kesehariannya, tutur katanya, karena bagaimanapun kata-kata ini kan keluar dari hati tadi itu menyemangati kita, mendorong kita untuk sampai kepada Allah ya, sekurang-kurangnya melakukan perluasan atau melebarkan atau memperluas wawasan kita intelektual ya, dan utamanya mendorong kita untuk melakukan pendakian spiritual, maka yang demikian makmurun bihalil murid lianna jalibatun likulli faidatin diniyatin wa dunyawiyatin. Itu akan mendorong pada faidah-faidah, manfaat-manfaat, afirmasi-afirmasi positif untuk dunia dan untuk agama dan dunia. Karena at-tabu'u watak karakteristik itu yusraku minat tabu'i. Itu dibentuk dari diadaptasi dari watak-watak yang lain, dari karakter-karakter yang lain. Ya, waktu itu ada kan kayaknya ya. Li'anna taba'a yusraku atau yusriku boleh ya. Yusraku dibentuk minat taba'i wan nafsu majbulatun ala hubbil iqtida, karena nafsu itu dibentuk dari senang niru-niru biman tastahsinu haluhu, dengan orang-orang yang kau anggap baik kondisinya, halahu. Bi khilafi man, lain halnya berbeda man lam yakun ala hadzal wasfi. Dengan cara, bukan dengan lain halnya, dengan cara tidak berteman dengan seorang lam yakun ala hadzal wasfi, yang tidak memiliki kriteria ini. Maka nasya'nul muamalah az-zahirah. Kalau begitu urusan kita apa? Al-muamalah az-zahirah. Ya urusan sosial saja, hanya sehelo, berteman, bertetangga, tapi tidak sampai suhbah. Tidak berteman dekat, berguru apalagi. La ghairu. Tidak yang lain. Jadi hanya wakana sya'nuhu al-muamalah az-zahirah, hanya urusan sosial saja itu. Karena ia saudara, tetangga atau mitra kerja, misalnya kerabat, kolega, dan urusannya urusan sosial saja itu. La ghairu, bukan yang lain. Artinya bukan spiritualitas atau intelektualitas tadi, bukan itu. Fala faidata fi subhati. Ya, tidak ada output apa-apa, tidak ada impact, dampak apa-apa fi suhbatihi dalam pertemanan dengannya. Sumala yakhlu, ya maka tidak ada bedanya kalau begitu. Imma yakuna mislaka. Apakah dia itu mislaka? Adanya dia itu, orang tadi itu, ya selevel denganmu, setara denganmu, sepertimu. Fala yahsilu laka min subati dororun. Kamu tidak akan dapat bahaya apa-apa berteman dengan itu kalau selevel dengan kamu. Wa imma yakuna dunaka, kalau tidak selevel dengan kamu, intelektual spiritual, alih-alih selevel bahkan dunaka lebih rendah darimu, wa huwa ma asyara ilaihi biqauli, yakni akan disampaikan oleh musannif dalam berikutnya. Dua sekurang-kurangnya mari kita catat di sini ya. Ini Ustadz Yani ingin kok enggak kembali ke hijratuhu lagi katanya itu. Kok enggak kembali ke mana tadi? Imro'atin ya. Abaikan saja itu. Baik. Saya ingin teman-teman membaca ini secara terbalik, sekilas saja ya. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Mari kita ajukan dua pertanyaan sederhana, ringan saja. Kenapa kita dilarang berteman dengan orang yang tidak membangkitkan semangat kita? Kesehariannya orang tadi itu, atau tutur katanya tidak mendorong kita untuk sampai kepada Allah. Kenapa? Baik, itu pertanyaan pertama yang paling elementer. Pertanyaan kedua, di sini seolah-olah kan ada jawabannya kan? Watak karakter dibentuk oleh karakter yang lain. Hidup itu berlangsung secara magnetis. Kita dipengaruhi yang lain, saling mempengaruhi dan sebagainya. Seolah-olah kan sudah dijawab ini. Tapi kita bisa mengajukan pertanyaan begini. Kalau begitu, apa parameternya? Kalau begitu, standarnya apa? Sementara dalam jagat maya, dalam dumai, dalam dunia maya, la tashab ini kan
Jangan kau ikuti chat-chatnya, status-statusnya, kan begitu maknanya kan. Jangan kau ikuti grup-grup WA-nya. Sementara kita tidak tahu bagaimana memilihnya, bagaimana memilahnya. Apa sekalian tidak usah WA. Tapi kan saya berdagang Pak, kata klan pedagang di sana itu. Bagaimana ini? Dia berdagang karena Allah kan. Buku terlalu banyak, waktu terlalu sedikit. Intinya tetap suruh beli buku itu saja itu. Nah itu dia. Pak, kalau saya tinggalkan ini, saya kehilangan komunitas saya Pak. Bagaimana saya tidak mendaki seminggu asam lambung naik katanya kan itu. Lalu dia mencari penyembuhan kemana itu dan seterusnya. Nah, pertanyaan itu lantas coba kita mundur ke belakang, lagi-lagi ke hadis, ke hikmah favoritnya Adnan ini ya. Praktisi pacaran level kambing karena hijratu ila ma hajara ilaih tadi itu. Oh, yang menertawakan belantiknya kan itu pengasuhnya kambing-kambing itu ya, itu dia. Apa tadi? Ini dia. Coba kita hubungkan dengan wa maudhi'ul i'tibari wat ta'ammuli. Ruang kontemplasi dan permenungannya di mana? Wasyakut tsani tadi itu. Kita kan setiap hari hijrah. Pertanyaannya dari akuan ke akuan atau akuan ke mukawin, ke al-mukawin. Hanya dari kelamin ke kelamin, dari perut ke perut itu, dari hayalan ke hayalan, terombang-ambing antara harapan putus asa atau menuju cerlang cahaya yang betul-betul, yang sejati. Itu senantiasa harus kita pertanyakan. Karena ini adalah maudhi'ul i'tibar, ruang kontemplasi. Yang pada saat yang sama beliau pada pertemuan yang lalu itu dalam aforismanya ya, al-ajabu kullal ajabi. Sungguh sangat mengherankan. Nah itu dia. Jika demikian, kalau kita punya proyeksi, punya rencana, apakah menikah apa dan segala rupa, tentukan mulai sekarang. Betul ya kalau ada gambar meme perempuan tua kemudian pakai jilbab dengan dandanan apalah ya seperti drakor atau apa, bang nikahi aku karena Allah bang, mungkin itu yang dimaksud itu. Kan ada lagunya kan ya, saya tahu di bis lagu itu, cintai aku karena Allah, nah ada sebenarnya. Baik teman-teman kan hijrah di sini, belajar mengaji semuanya itu hijrah itu, fase-fase itu, apalagi nanti yang bekerja menikah atau apa dan segala rupa, maka ini yang ini lazim saya kemukakan dalam nasihat-nasihat pernikahan biasanya. Saya menasihati kan diminta itu Habib ya, ada yang tidak diminta langsung bikin kajian. Nah itu dia. Apa itu bahasanya di sini ya?